Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Jumat 16 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap dan terus berdoa semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus kalian mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Tetapi di dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1-7. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan 3 hal penting. Yang pertama, kita semua diingatkan untuk tidak mengikuti atau meneladan sikap orang Farisi yang penuh kemunafikan. Mereka bersikap baik itu semata-mata hanya untuk dilihat dan dihormati orang. Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengikuti sikap mereka. Kalau kita hendak berbuat baik, lakukanlah itu bukan untuk dilihat, bukan untuk dihormati orang, tetapi pertama-tama kebaikan adalah sesuatu yang harus dan perlu kita lakukan untuk kebaikan bersama dan juga untuk kepentingan kita kelak, lebih-lebih untuk beroleh keselamatan abadi, kebahagiaan surgawi. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari hidup kita, yakni bersatu dan berbahagia bersama Allah sendiri. Kemudian poin yang kedua, kita semua diingatkan untuk hanya takut kepada Tuhan sendiri. Tidak jarang bahwa kita lebih takut pada manusia dan hal-hal duniawi. Ada banyak hal yang kemudian menjadikan kita merasa takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat,
bahwa Tuhan itu mencintai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Itulah yang kemudian menjadi poin ketiga yang diingatkan kepada kita dalam Injil hari ini. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kesadaran bahwa kita berharga di mata Tuhanlah yang harusnya menjadi kekuatan bagi kita dan jaminan untuk tidak perlu merasa takut. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan karena kita berharga di mata Tuhan, maka sudah pastilah bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan dan mempedulikan hidup kita. Dalam Injil, Yesus menegaskan bahwa bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan tersebut menegaskan bahwa Tuhan sangat perhatian, Tuhan sangat peduli kepada kita. Ia mencintai dan mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertanya di dalam hati kita, hal apa yang saat ini menjadi ketakutan terbesar kita? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terhadap semuanya itu, Tuhan katakan kepada kita, janganlah takut, karena kamu berharga di mataku. Saudara-saudari yang terkasih, berjuanglah terus. Janganlah putus harapan. Janganlah biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Kendalikan rasa takut dan biarkan kasih Tuhan sendirilah yang menguasai hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.